warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bila Nadia yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Baik Ibu, jadi kalau boleh tahu ada keperluan apa ya Ibu datang ke sini? Apa ada yang bisa saya bantu? Baik Ibu, jadi Ibu ini melakukan pemeriksaan pap smear. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit ya Ibu tentang pemeriksaan pap smear. Jadi pemeriksaan pap smear itu adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi dini kanker serviks. Nah, untuk melakukan pemeriksaan pap smear itu ada beberapa syarat Ibu. Jadi yang pertama, pada saat ini Ibu sedang tidak hamil, tidak menstruasi, dan tidak memakai kayak seperti sabun atau bahan-bahan kimia untuk membersih vagina. Dan Ibu tidak ada berhubungan seksual selama 24 jam terakhir. Bagaimana Ibu? Apakah menurut Ibu sudah memenuhi syarat tersebut? Jadi sekarang saya akan menjelaskan teknik pemeriksaan. Jadi saat pemeriksaan nanti Ibu akan berbaring di tempat tidur dan Ibu akan membuka celana dalam Ibu. Lalu posisi Ibu itu seperti posisi saat melahirkan, yaitu kakinya dibuka. Nah, nanti situ saya akan melakukan pembersihan pada vagina Ibu dan di situ saya akan memasukkan alat. Alat itu bernama cocor bebek. Nah, nanti saat saya memasukkan alat itu, baru saya akan mengambil cairan pada vagina Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, saya akan mengambil beberapa data untuk Ibu ya. Dan silakan Ibu tanda tangan untuk lembar persetujuan. Ibu sudah selesai menandatangani, sekarang saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Ibu bisa ke kamar kecil, lalu Ibu buang air kecil atau membasuh vagina Ibu dan melepas celana dalam Ibu ya. Silakan Ibu berbaring di tempat tidur. Permisi ya Ibu. Saya tutup dulu. Akan menutup menjaga privasi Ibu ya. Membuka dulu. Permisi Ibu, saya akan membersihkan vagina Ibu. Pertama itu membersihkan labia mayora kanan dan labia mayora kiri. Lalu labia minora kanan, labia minora kiri. Dan dari klitoris hingga ke perineum. Baik Ibu, sekarang saya mulai memasukkan alat ini ya Ibu. Rasanya agak sakit ya Ibu. Ibu bisa tarik nafas. Ya, tarik nafas Ibu. Oke, sudah masuk, putar 45 derajat. Lalu pindah tangan sambil mencari postur. Jika sudah dapat, lalu kunci. Saat kita mendapatkan postur, di sini kita melakukan penilaian apakah
apakah porsio berwarna pink, apakah ada bercak putih, atau porsio apakah ada lesi atau lecet. Lalu kita melakukan pengambilan spesimen vagina. Setelah itu kita menggunakan spatula aire, kita masukin ke dalam cocor bebek spekulum. Itu tidak boleh menyentuh bagian kanan kiri spekulum itu. Lalu kita mengambil cairan vaginanya dari arah jam 12, kita memutar 360 derajat searah jarum jam. Kita mengolesnya pada bagian endoservix. Jika sudah, kita bisa mengambil objek glass, lalu kita putar membentuk siku 45 derajat. Jika sudah, kita masukkan ke tempat yang sudah diberi segel dan berisi alkohol 95%. Lalu kita rendam. Selanjutnya kita menggunakan lidi watan. Sama cara seperti tadi, kita masukkan tidak menyentuh kanan kiri atau sisi-sisi pada spekulum. Kita mengoleskan pada cairan vagina yang berada di dinding-dinding serviks yang berada di luarnya. Sama itu memutar searah jarum jam. Lalu kita mengoleskannya juga di objek glass secara berputar. Lalu kita rendam di air cairan alkohol 95%. Setelah selesai, kita mengambil tampon tang, lalu menggunakan kapas kita lakukan pembersihan. Jika sudah, kita melakukan pelepasan, yaitu caranya kita putar. Tarik napas ibu. Alat dan menyediakan sampel untuk hasil dari pengambilan spesimen tadi untuk dikirim ke fasilitas kesehatan yang memadai. Jika fasilitas kesehatan ini memiliki alat untuk melakukan pemeriksaan, maka bisa meminta ibu untuk menunggu 2-3 jam untuk mengetahui hasil dari pemeriksaan. Selanjutnya kita merapikan alat dan melepaskan sarung tangan. Mencelupkannya dilakukan dulu. Tindakan pemeriksaan ini sudah selesai. Atas nama Ibu Putri, usia 24 tahun, alamat di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 7, nomor 10, RT 34. Apakah benar Ibu? Jadi tanggal pemeriksaan ini pada tanggal 13 Mei tahun 2020, hari Rabu, pada pukul 8 pagi ya Ibu. Jadi untuk mengetahui hasil pemeriksaan, Ibu dapat menunggu 2-3 jam. Ibu bisa pulang dulu, nanti ya balik lagi setelah 2-3 jam, atau saya akan menghubungi Ibu jika hasil pemeriksaan sudah selesai. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik Ibu, jika tidak ada, jadi cukup sekian Ibu yang bisa saya